سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتقدم بشكر جزيل لهذا البلد الطيب المبارك وللجنة المسجد المباركة على حسن استقبالها لنا جميعا. أسأل الله أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى وفي ميزان حسناتكم. نقول لكم صيامكم مقبول وتقبل الله طاعاتكم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemudian Syekh membuka kajian pada subuh kali ini dengan bacaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali memperbaiki amalan-amalan yang mungkin kita kurang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menuntun kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan memperbuat ataupun memperbaiki amalan-amalan yang akan kita bawa untuk kemudian menghadap Allah. Lalu kemudian beliau tak lupa menyampaikan ucapan syukur dan terima kasihnya kepada seluruh jajaran DKM Masjid yang telah mempersilahkan kami untuk bisa bersilaturahmi ataupun memberikan sedikit nasihat kepada para jamaah, dan kemudian beliau mengucapkan juga terima kasih pada seluruh para jamaah yang telah menyambut beliau dengan begitu hangat dan ramah. Lalu kemudian beliau berharap semoga Allah senantiasa menerima siam ataupun ibadah qiyam kita, sehingga kita semuanya bisa dianggap oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة. فهنيئا لكم يا أهل الصيام، هنيئا لكم يا أهل القرآن. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya bahwa barang siapa seorang muslim yang menunaikan ibadah sholat isyanya secara berjamaah, maka seolah ia telah mendapatkan pahala menunaikan setengah sholat malamnya. Lalu kemudian barang siapa seorang muslim yang ia menunaikan sholat subuhnya secara berjamaah, maka baginya ditulis seperti melaksanakan ibadah satu malam suntuk. Dan kemudian khusus di event Ramadan kali ini, barang siapa yang kemudian menghadiri sholat tarawih berjamaah bersama imam, lalu kemudian ia tidak keluar kecuali setelah selesai sholat bersama imam, maka baginya telah dicatatkan sholat satu malam bersama sholat satu malam full ataupun satu malam penuh. Maka selamat bagi kita yang senantiasa melazimi amalan-amalan tadi. لا تنسى أيها الصائم في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، وهو يوم عيد المسلمين في كل أسبوع، وهو أفضل أيام الأسبوع عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فأكثروا علي صلاتكم، يعني أكثروا من الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى مثل ما قرأنا على مسامعكم الآيات في صلاة الفجر: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله سبحانه وتعالى كيف يصلي على النبي؟ أن يرحمه. الملائكة تستغفر له ثم يأمرنا الله، يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. هذا فعل أمر. كيف نصلي؟ نقول: اللهم صل على سيدنا محمد. Hari ini kita telah memasuki hari Jumat, hari di mana kaum muslimin merayakan hari rayanya, dan kita tahu bahwa hari Jumat adalah hari yang paling agung di antara semua hari, dan ada amalan khusus yang kemudian sangat dianjurkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun, yaitu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah sendiri pun melakukan sholawat kepada Nabi. Bagaimana kemudian Allah melaksanakan sholawat kepada Nabi? Dengan cara menyayanginya. Begitu juga malaikat, mereka senantiasa bersolawat kepada Nabi, yaitu dengan cara mendoakan kebaikan kepada Nabi. Begitu juga kita dianjurkan ataupun
pun diperintahkan untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi dengan membaca solawat kepadanya dan memperbanyak solawat di hari Jumat ini. Karena barang siapa yang kemudian kita melazimi bersolawat kepada Nabi di hari Jumat ini, Allah membalasnya setiap solawat yang kita lakukan dengan 10 kebaikan kepada sang pelakunya. أيضا في يوم الجمعة هناك جائزة كبيرة لكل مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة قام المسلم غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام وأنصت. ما هي الجائزة عندما يصنع هذه؟ يكون له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. Begitu juga ada amalan yang begitu luar biasa di hari Jumat ini, yang Allah kemudian memberikan reward yang luar biasa, pahala yang begitu tiada taranya ataupun tiada hingganya, yaitu barang siapa yang ketika seorang muslim memasuki hari Jumat lalu kemudian ia mandi dan menganjurkan orang lain pula untuk mandi, lantas ia bergegas menuju masjid dan kemudian duduk mendekat dengan mihrab imam, lalu kemudian dia itu diam sembari menunggu sholat waktu Jumatnya, maka baginya ditulis oleh Allah setiap langkahnya ibadah siang selama 1 tahun dan kemudian qiyamnya selama 1 tahun. Maka sungguh sangat beruntung bagi mereka yang memanfaatkan momentum ibadah Jumat ini dengan cara bergegas untuk mendatangi sholat Jumat dan kemudian khusyuk di dalamnya. أيضا هناك وقت مستجاب للدعاء في يوم الجمعة. قال علماؤنا ما بين العصر والمغرب هذا الدعاء مستجاب هنا، أن تدعو لنفسك وتدعو لزوجك وأولادك ولإخوانك المستضعفين في كل مكان، خاصة إخوانكم في فلسطين بحاجة للدعاء وبحاجة للإنفاق وبحاجة للصدقة، فهم إخوة لكم في الإسلام. Maka begitu juga ada momentum khusus ataupun prime time, waktu spesial yang Allah berikan kepada kita di hari Jumat ini dengan cara berdoa yang kemudian Allah tidak mungkin untuk menolaknya, yaitu waktu di antara asar hingga menjelang maghrib. Maka baginya hendaklah memanfaatkan momentum tadi untuk memperbanyak semua permintaan yang kita hendak mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa hal tersebut akan Allah kabulkan, niscaya akan kita temukan hasil doa tersebut. Maka mari kita lakukan hal tersebut, mungkin dengan cara bersedekah pun, terkhusus bagi mereka saudara muslim kita di Palestina yang saat ini kita tahu mereka sedang mengalami ujian krisis kemanusiaan. Maka mereka semuanya berhak untuk mendapatkan kepedulian kita dan keperhatian kita semuanya. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى، فالمؤمنون إخوة لا بد أن يشعروا مع بعضهم البعض. لا يليق ولا يصح أن تأكل وتشرب وتنام وأخيك لا يجد ما يأكل تماما. Permisalan solidaritas antar muslim satu dengan muslim yang lainnya, kasih sayang mereka, kepedulian mereka, rasa prihatin mereka satu dengan yang lainnya, sebagaimana permisalan satu tubuh seorang manusia. Apabila kemudian satu anggota badan mendapati rasa sakit, tentu anggota badan yang lainnya mengalami ataupun merasakan hal yang serupa, atau boleh jadi mungkin merasakan demamnya. Maka hal ini bisa menjadi perhatian bagi kita apabila ada saudara kita yang sedang mendapati ujian musibah dimanapun mereka sedang berada. أيضا في هذا اليوم المبارك عليك أخي المسلم أن تكثر من ذكر الله وتكثر من قيام الليل ومن الصدقة. اسمع ماذا كان يصنع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل ليالي رمضان. لماذا؟ رمضان كل
شهر رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النيران، فكلما تصدقت لأخيك المسلم كلما أعتق الله رقبتك من النار. Begitu juga tidak layak ataupun tidak pantas bagi kita untuk merasakan kenyamanan, sementara saudara muslim yang lainnya merasakan tidak nyaman, merasakan ujian. Kita tidak layak bagi kita untuk merasakan hal tersebut, dan dianjurkan bagi kita terkhusus di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan zikir ini akan menjadi pengingat dan penguat bagi kita semua, baik itu jiwa kita, ketenangan kita, dan terlebih atas segala hal kebaikan yang sedang kita usahakan. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المسلم اتق الله ولو بشق تمرة، يعني احمي نفسك من النار ولو أنك تتصدق بتمرة أو بنصفها. هذه المرأة التي أتت إلى عائشة رضي الله عنها تقول: يا عائشة لا أجد طعاما لابنتي، فتبحث عائشة في بيتها، بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البيوت، فلم تجد إلى تمرة واحدة وتقسمها مناصفة ما بين ابنتيها ولم تأكل المرأة. انظر كيف عائشة تتصدق في كل شيء عندها في البيت. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh waktunya menjadi waktu-waktu yang sangat luar biasa untuk bagi kita melaksanakan potensi amal yang bisa kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa hendaklah kita berwaspada dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Dan lihatlah apa yang telah dicontohkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, manakala beliau didatangi oleh seorang perempuan, ibu-ibu yang memiliki 2 orang anak dan tidak mendapati makanan di dalam rumahnya, maka ia meminta kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Ibunda Aisyah, kami tidak mendapatkan makanan, maka tolong berikan sedikit makanan untuk kedua anak kami." Maka beliau kemudian mencarinya di dalam rumah, dan kemudian beliau hanya mendapatkan 1 biji kurma saja. Dan kita tahu bahwa sebaik-baik rumah yaitu adalah rumah Nabi. Dan lihat apa yang kemudian dilakukan oleh ibu tadi. Dia hanya membagi 1 butir kurma tadi untuk 2 orang anaknya saja. Dan ataupun hikmah apa yang bisa kita ambil, Ibunda Aisyah dengan kondisi keterbatasannya yang hanya memiliki 1 kurma saja tidak menghalangi beliau untuk tetap bisa menyalurkan apa yang kemudian bisa dirasakan manfaatnya oleh sesama. Maka bagi kita hendaknya meniru suri tauladan kita dari Nabi dan para keluarga Nabi. تذكروا أيها الصائمون أننا كلنا سنقف بين يدي الله، وسيحاسبنا على الكبير والصغير، وسيحاسبنا عن هذه الأموال التي عندنا. هل أنفقناها على أولادنا؟ هل تصدقنا بقسم منها ولو بالقليل لإخوانكم المستضعفين في فلسطين؟ فأنت تتصدق بربية واحدة يكون سبب في إنقاذ طفل فلسطيني يتيم، وتكون أنت وكافل اليتيم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Maka kita harus yakin bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan kita dengan hari penghakiman. Kita akan diberdirikan oleh Allah dan kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing di antara kita atas apa yang kita telah lakukan dari harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Apakah kita kemudian telah memberikan sumbangsih untuk bisa meringankan beban sesama ataupun tidak? Maka disitulah kemudian Allah akan membalasnya, Allah akan menganggapnya sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Meskipun hanya sebesar 1 rupiah saja, semoga Allah anggap itu sebagai bentuk keberpihakan kita, kepedulian kita terhadap sesama, terkhusus saudara muslim kita yang sedang mengalami ujian krisis kemanusiaan yang ada di Palestina. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang kemudian dicatat oleh Allah
termasuk hamba yang telah dibebaskan setiap malamnya dari api neraka dan dijamin oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya. اللهم يا رب كلما تصدق أي شخص منكم تصدق في سبيل الله في هذه الأيام الفضيلات اجعله في ميزان حسناته هو وزوجه وأولاده وأهله جميعا واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة. Dan kemudian semoga apa yang telah kita berikan sebagai bagian dari infak fi sabilillah, sebagai bentuk sedekah di jalan Allah, semoga itu semuanya menjadikan sebab keselamatan atas diri kita, atas keluarga kita dari api neraka yang Allah haramkan untuk kita, dan kelak akan Allah berikan kita sebuah balasan kebaikan di akhirat kelak. Jazakumullahu kulla khair wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.